teman-teman semuanya, selamat datang di Bincang Komunikasi. Teman-teman, jadi ini spesial banget karena ini tuh talk show perdana jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Dan tentunya spesial banget juga karena kita lagi ada di momen bulan bahasa nih teman-teman. Jadi kita bakal ngobrol banyak soal kebahasaan atau bulan bahasa. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini karena kita udah ditemenin sama dua duta bahasa yang tentunya bakal sharing-sharing sama kita soal pengalaman mereka dan juga soal kebahasaan yang tentunya mereka pasti lebih tahu nih teman-teman. Jadi, aku, Kartika Dewanti, akan nemenin kalian untuk ngobrol banyak soal tersebut. Jadi, kita langsung aja sapa narasumber kita yang pertama, ada Muhammad Satria Kolosal Utama, Halo. pemenang favorit Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2025. Dan di sebelahnya ada yang cantik, namanya Alisa Rahmania Eka Aprilia, pemenang TOEFL terfavorit Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2025. Halo Alisa, halo Satria, apa kabar? Oke. Alhamdulillah, baik. Ini aura-aura pemenangnya udah kerasa sih teman-teman. Soalnya ya, mereka tuh lagi sibuk-sibuknya, tapi bisa tetap ngobrol sama kita, sharing-sharing gitu kan, tentunya soal kebahasaan. Nah, jadi kita bakal bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu biar kita nggak tegang-tegang amat lah ya. Aku bakal ngasih beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab secara cepat aja, berbarengan. Jadi nanti bakal ada timingnya, jadi 1, 2, 3. Langsung kalian jawab berbarengan, oke? Pertanyaan pertama, pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? 1, 2, 3. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke, nice. Pertanyaan kedua, lebih deg-degan mana? Kalian belum ngerasain sih, aku juga belum ngerasain soalnya. Tapi nggak apa-apa, kita masukin pertanyaan. Lebih deg-degan skripsian atau dengerin final Duta Bahasa? 1, 2, 3. Final Duta Bahasa. Oke, nice. Pertanyaan sudah keduga sih, soalnya pasti kalau final Duta Bahasa sih udah kerasa ya. Iya. Udah kerasa gimana deg-degannya tuh gimana gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal final Duta Bahasa nih, jadi pengen tahu, awalnya kalian itu ikut ajang Duta Bahasa ini diajak iseng atau memang udah target dari awal nih, kayak nanti kalau misalkan aku masuk kuliah di awal-awal aku pengen daftar deh ajang Duta Bahasa, atau gimana nih? Boleh deh dari Alisa dulu deh yang jawab. Ladies first. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi awal mulanya itu saya diajak oleh salah satu kakak tingkat di ilmu komunikasi, namanya Kak Gilang. Oh iya. Iya, dari situ saya sudah mulai tertarik sebenarnya, karena kebetulan saya memang suka bahasa. Dari SD saya cenderung lebih suka berbahasa dibandingkan mata pelajaran yang lain, dan lebih cukup unggul di pelajaran bahasa itu. Jadi saat mendengar ajakan untuk Duta Bahasa, saya tertarik dong dan ikut mendaftar. Oh gitu, berarti udah nyantol banget gitu ya sama pelajaran bahasa. Dulu SMA-nya jurusan apa? Kalau boleh tahu. SMA-nya IPA karena disuruh orang tua, sebenarnya bahasa. Tapi minatnya di bahasa gitu kan. Kalau Satria sendiri gimana? Kalau Satria itu pertama kali mengenal Duta Bahasa itu dari Kak Gilang juga, sama seperti Alisha. Promotor. Iya. Tapi sebelum kenal Duta Bahasa, Satria itu memang punya keinginan untuk mengikuti organisasi atau pageant-pageant dari luar. Karena Satria sadar untuk menempuh mata perkuliahan itu membutuhkan pihak eksternal yang membantu soft skill Satria. Nah, kebetulan saat itu bertemu dengan Kak Gilang, dan Kak Gilang itu mengajak Satria untuk mengikuti Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Sempat ragu dan takut untuk mengikuti Duta Bahasa, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, Satria sepertinya memilih untuk ikut karena saya rasa ini adalah langkah awal yang baik untuk menjadi lebih baik, terutama di mahasiswa ilmu komunikasi dengan Duta Bahasa. Saya rasa ini adalah hal yang linear karena sama-sama mengutamakan wicara publik dan penggunaan bahasa yang baik. Saya rasa menjadi Duta Bahasa itu adalah nilai tambah
ketika saya juga menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Wow, nice. Bagus banget jawabannya. Soalnya dijabarin banget gitu kan, baik dari Alisa juga Satria itu bagus banget jawabannya, bener-bener nampilin kalau misalkan mereka ini memang udah berkontribusi baik gitu kan di ajang Duta Bahasa itu. Nah, kalau misalkan tadi kan kalian udah nyampain gitu kan, perasaan kalian gimana gitu kan waktu mau ikut ajang Duta Bahasa gitu. Aku jadi pengen tahu nih, gimana sih reaksi mungkin dari keluarga kalian atau mungkin dari teman-teman kalian ketika kalian ngomong, aku pengen ikut ajang Duta Bahasa. Gimana tuh reaksinya? Pertama teman-teman itu yang pasti sudah mendukung, karena dari awal itu saya sudah ngobrol juga sama mereka dan konsultasi tersebut membuahkan hasil bahwasanya saya didukung oleh mereka, terutama oleh pihak keluarga, karena keluarga saya itu sepertinya bosan melihat saya di rumah terus. Karena sejak SMA saya itu sering menjadi siswa yang tidak aktif, baik dari organisasi maupun akademis. Jadi ketika saya memutuskan untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa, mereka sangat mendukung hal tersebut. Kalau dari Alisa sendiri gimana? Sebenarnya awal Alisa daftar itu teman-teman dan keluarga Alisa tuh nggak tahu karena Alisa tuh nggak memberitahu kepada mereka kalau Alisa tuh ikut daftar gitu. Diam-diam gitu ya. Biar nanti yang tahu proses sendiri tuh sendiriin aja gitu kan. Serah di atas gitu ya. Taunya nanti pas udah lolos finalis itu kan ada postingannya di Instagram itu kan. Jadi dari situ keluarga Alisa dan teman-teman Alisa baru tahu. Oh, nice sih. Aku juga suka kayak gitu. Kayak diem-diem gitu kan. Berarti kalian itu waktu ikut ajang Duta Bahasa ini, itu kan masih tergolong mahasiswa baru kan? Iya. Masih dalam proses adaptasi lah ya. Betul. Sama kampus kan seharusnya. Itu ada gak sih tantangan yang paling kerasa gitu? Tantangan yang paling kayak, aduh mungkin berat atau mungkin tantangan yang apapun yang kalian rasain gitu kan sebagai mahasiswa baru yang seharusnya masih beradaptasi sama lingkungan kampus, tapi at the same time kalian juga ikutan ajang Duta Bahasa. Ada gak sih tantangannya? Mungkin tantangannya itu mengatur waktu, karena saya tuh terutama di perkuliahan sering sekali bertabrakan yang namanya tugas kuliah, mata kuliah dengan sesi pemilihan Duta Bahasa tersebut. Alhamdulillah pemilihan kami kemarin tidak terlalu nabrak, karena pemilihannya itu setelah akhir-akhir semester. Jadi kami kemarin melakukan pemilihan pada semester 2. Nah, pada semester 2 itu tidak dari awal, tapi sebelum UAS. Sebelum ulangan akhir semester, kami mulai mengikuti dan fokusnya itu setelah ulangan akhir semester. Alhamdulillah tidak bertabrakan, tapi tetap mengatur waktu itu sangat sulit bagi Satria. Oh gitu ya teman-teman, berarti memang time management itu juga keatur gitu kan dengan ikutnya ajang Duta Bahasa ini. Itu kan dari Satria ya, kalau misalkan dari Alisa gimana tuh tantangannya? Tantangannya sebenarnya secara garis besar itu sama. Karena kemarin juga sempat ada beberapa kali izin mata kuliah karena ada wawancara di Duta Bahasa. Tapi alhamdulillah sampai akhir bisa mengaturnya dengan baik. Oke, berarti tetap ke-manage lah ya, walaupun mungkin ada tabrakan-tabrakan dikit. Alhamdulillah. Wajar lah ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting dapat prestasi juga. Oke, kita masuk nih, ngomong-ngomong soal prestasi yang kalian dapetin tadi tuh. Jadi pengen nanya nih, satu-satu dari kalian nih ya. Mungkin dari Satria, tadi Alisa udah tadi kan yang pertama. Dari Alisa, dari Satria dulu nih. Boleh. Kalau dari Satria kan pemenang favorit Duta Bahasa ya? Betul. Itu pemilihannya gimana sih, pemilihan favorit itu? Di vote kah atau gimana? Nah, kebetulan saya bukan panitia, tapi dari yang sepengetahuan Satria tahu, pemilihan Duta Bahasa favorit itu dinilai terbesar dari jumlah suka, komentar, dan tersebarnya informasi bahwasanya Satria menjadi salah satu finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi di laman Instagram Duta Bahasa itu ada 20 finalis, dan 20 finalisnya itu akan didukung oleh masing-masing keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain. Jadi dinilainya dari sana. Tapi saya rasa penilaiannya bukan hanya dari sana, tapi
dari Satria sendiri hanya itu yang Satria Iya, tahu. iya. Karena Satria saat ini kan hanya sebagai peserta, belum ikut menilai. Mungkin tahun depan. Amin, 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 amin. Oke, nice. Berarti walaupun mungkin dari Satria tadi itu kan bilangnya mereka masih peserta ya, bukan panitia, jadi nggak Betul. tahu lebih dalamnya gimana. Tapi tentunya pasti ada hal-hal tertentu yang bisa ngedukung kenapa orang-orang tuh milih Satria sendiri gitu Iya. kan. Itu perasaannya gimana tuh waktu diumumin waktu Satria kepilih jadi pemenang favorit Duta Bahasa? Sebenarnya jika dilihat dari jumlah yang suka pada postingan, itu kan bisa dilihat. Nah, alhamdulillah Satria itu sudah mulai percaya diri, namun tetap rasa syukur atas perjuangan, tidak percaya bahwasanya hasil dari jerih payah Satria lakui kemarin itu berbuah hasil. Meskipun tidak mendapatkan hasil yang terbaik menurut orang-orang, tapi menurut Satria ini adalah hasil yang terbaik setelah berjuang sekitar 1 bulan ya kita ya, 1 bulan kira-kira Mbak. Oh iya. Kenapa bilang nggak yang terbaik? Terbaik loh itu. Karena- pemenang favorit loh, bagus loh itu dipilih sama orang-orang. Karena kan yang terbaik itu terbaik 1. Oh, oke. Ya, tapi ya untuk Satria sendiri, Satria kan baru memulai hal ini dari mulai masuknya kuliah ini sendiri. Jadi menurut Satria itulah hasil yang terbaik yang Satria bisa keluarkan dan Satria bangga akan hal tersebut. Oke, nice. Itu kan dari Satria ya, tapi itu tetap bagus loh teman-teman karena dari teman-teman sendiri kan yang mungkin dari di rumah atau dimanapun udah nunjuk Satria sebagai pemenang duta favorit itu bagus loh. Berarti udah nunjukin kan kontribusi Satria itu gimana. Betul. Oke, kita geser ke Alisa deh. Alisa, kamu pemenang TOEFL tertinggi kan ya? Iya, kategori putri. Oh, keren banget. Berarti putranya ada kan berarti kan? Iya. ada. Itu gimana tuh tesnya? Bareng-barengan atau secara online gitu atau gimana tuh? Itu tesnya kemarin kebetulan tahun ini Duta Bahasa pertama kali bekerja sama dengan Colorado Course. Nah, jadi karena kerjasama itu terbuatlah tes TOEFL. Dan tesnya itu kemarin di unit belakang di Colorado Ya. Course itu. Tesnya itu di ruangan. Jadi kami dijelaskan secara garis besar bagaimana tata cara mengisi tes tersebut. Lalu kami ditinggalkan oleh oleh Juri atau apa? bukan pengajar di sana, Pendamping, ya pendamping di sana. Jadi setelah kami ditinggalkan, kami disuruh untuk mengisi tes tersebut. Nah, kalau udah nanti dikumpulkan. Kemarin itu Alisa sangat tidak percaya diri karena di sana kan orangnya udah umurnya tuh terpaut cukup jauh dari Alisa. Jadi kayak oh mereka sudah lebih bisa daripada Alisa yang mahasiswa baru kan. Dan kemarin itu Alisa menjadi orang terakhir yang mengumpulkan tes tersebut. Jadi seperti orang udah semua kok saya sendiri yang tertinggal paling terakhir gitu. Tapi ternyata Berhasil. Oh, nice loh. Udah nunjukin gitu kan. Walaupun di akhir gitu ngisinya terakhir gitu kan, ngumpulnya terakhir. Berarti kan tetap detail ngerjainnya gitu, teliti gitu kan. Bagus. Itu gimana tuh perasaan Alisa ketika diumumin dapat pemenang TOEFL tertinggi? Itu kemarin sangat tidak percaya karena tidak ada persiapan sama sekali dan itu sama sekali tidak ada belajar sebelumnya. Jadi betul-betul ketika diumumkan tuh kayak kaget, tidak percaya. Unexpected. Betul. Itu jadi pengen tahu juga nih. Alisa ini kan berarti masih mahasiswa baru gitu kan ya. Tadi tuh Alisa bilang kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin lebih jauh gitu kan, mungkin dilihatnya pengalamannya segala macam. Nah untuk Alisa sendiri nih yang masih tergolong mahasiswa baru gitu kan, terus diumumin dapat TOEFL tertinggi di Duta Bahasa ini, itu apa sih kira-kira persiapan Alisa sendiri untuk menangin TOEFL tertinggi ini? Sebenarnya kalau dibilang persiapan banget tuh nggak ada. Karena kami itu kan satu hari sebelum pembekalan. Nah, Satu hari sebelum karantina. Iya, sebelum karantina. Jadi kayak sibuk kan mau mempersiapkan untuk pembekalan, apa kerida-kerida yang harus disiapkan. Jadi untuk belajar ke TOEFL itu sama sekali tidak sempat. Itu pure kayak ya udah kerjain kemampuan gitu. ya.
Nice banget. Ini apa ya? Masih awalan aja tuh udah bagus gitu kan. Udah menangin TOEFL tertinggi, terus yang ini dapat pemenang favorit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nice. Oke, teman-teman, kita bakal lebih lanjut lagi nih bahas soal pengalaman mereka, perjalanan mereka, dan tentunya relevansi nih sama bulan bahasa yang sekarang tuh lagi ada di momennya gitu. Oke teman-teman, kita bakal bahas lebih lanjut tentang itu. Jangan kemana-mana setelah sesi berikut ini. Teman-teman, kembali lagi di Bincang Komunikasi. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas secara singkat persoalan prestasi mereka, terus awalan mereka itu masuk ikut ajak duta bahasa itu kayak gimana. Sekarang kita masuk ke sesi yang lebih dalamnya lagi, teman-teman. Kita bakal bahas tentang gimana cara mereka itu ngatur waktu lah, latihannya gimana lah, dan segala macam. Oke, jangan sampai kalian kemana-mana, tetap tonton video ini, oke? Oke. Kita mungkin langsung aja masuk ke sesi ini. Aku bakal nanyain soal, tadi kan kita bahas soal latihan kalian ya. Aku jadi pengen tahu nih, kira-kira dari latihan-latihan itu apa sih yang paling susah untuk ngebagi waktunya? Kayaknya latihan untuk wicara publik. Gimana tuh? Karena latihan wicara publik itu tidak ada sesi khusus yang dilatih secara satu persatu, tapi itu dilatih secara individu. Karena kami itu banyak untuk melatih secara bersama, yaitu latihan nari. Nah, jadi kalau jika latihan nari, kami itu berlatihannya bersama-sama, dan itu pasti waktu dan tanggalnya ditentukan. Namun jika latihan untuk wicara publik, itu kami tidak mendapatkan waktu khusus karena mungkin keterbatasan waktu yang lumayan mepet juga. Jadi kami untuk latihan wicara publik itu
untuk saya sendiri latihannya sendiri di rumah. Jadi berhadapan dengan kaca, melihat diri sendiri, walaupun masih gugup, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai bisa. Oke, bagus banget teman-teman. Mungkin tadi kan dari Satria ya. Boleh deh dari Alisa, apa yang paling sulit bagi waktunya pas latihan gitu? Yang paling sulit itu kalau bagi waktu sama kuliah ya, itu tari. Tari juga. Karena kan dia misalnya paginya ada waktu kuliah, sorenya langsung lanjut, jadi kan kayak capek gitu. Jadi benar-benar harus mempersiapkan agar tubuh ini tidak sakit. Karena besok ada presentasi, ada tugas kelompok, Wah, banyak jadi banyak banget kemarin tuh. Oh, bagus banget teman-teman. Ini udah mulai kerasa ya gimana sulitnya mereka ini bagi waktu sebenarnya. Boleh deh lebih lanjut lagi nih, lebih detail lagi. Latihannya tuh apa aja sih waktu ikut ajang duta bahasa? Ada nggak sih latihan-latihan kayak yang hari ini latihan ini, hari ini latihan ini, ada nggak kayak gitu? Ada. Ada. Apa aja tuh? Kemarin itu latihan tari, latihan yang mandiri seperti yang Satria bilang itu, latihan opening number, latihan jalan itu harus Jalan gimana tuh? Jadi jalannya itu harus ditatakan berpasangan ya. Oh, iya. Jadi harus menyelaraskan jalannya. Ya, jadi misalnya pasangannya mungkin kaki kanan, kita juga kaki kanan gitu. Harus seirama dan itu biar enak dilihat oleh audiens. Nggak boleh terlalu cepat, terlalu lambat, itu nggak boleh. Betul. Harus benar-benar sama gitu. Itu latihannya ada mentor gitu nggak sih? Ada mentor pembimbing kayak atau kakak pembina gitu? Ada. Itu gimana tuh kakak pembinanya? Baik-baik semua kan ya? Iya, Alhamdulillah baik-baik semua. Sangat mengatur dengan detail gitu sangat ya. membantu. Dan iya. kalau kita kesulitan, mereka mau kok ngajarin. Misalnya di antara semua orang, Alisa nih yang paling sulit. Dia mau ngajarin Alisa secara mandiri gitu. Fokusnya ke Alisa gitu. Wah, bagus banget. Aduh, ini udah masuk ke dalam gimana mereka ini latihan ya teman-teman. Ini udah kerasa banget, capeknya tuh kerasa gitu ya. Sampai sini capeknya tuh sebenarnya ya. Dengarnya tuh udah capek gitu, apalagi ngelakuin gitu ya. Ada nggak sih kalian kepikiran, gua berhenti aja ya? Ada nggak pikiran kayak gitu? Untuk Satria sendiri itu pernah kepikiran, Terlintas, ya oke. pernah terlintas, terutama pada awal-awal mengikuti pemilihan duta bahasa ini, karena pada saat itu masih ada perkuliahan, jadi belum selesai pada semester 2 itu, tapi tetap harus dibarengi oleh pemilihan duta bahasa itu. Jadi seperti yang Satria bilang tadi, kesulitan Satria itu adalah memilah-milih waktu. Jadi ketika kesulitan di bagian tersebut, Satria rasa ini mengganggu perkuliahan Satria. Tapi setelah diiringi lebih lanjut, Satria alhamdulillah mulai bisa beradaptasi, terutama di lingkungan yang ternyata lingkungan duta bahasa itu sangat amat mendukung Satria untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. lebih baik dan lebih baik. Oke, kalau dari Satria tadi kan, kalau dari Alisa gimana tuh? Sebenarnya sama ya Mbak, karena pemilihan duta bahasa ini kan berbarengan dengan perkuliahan. Jadi iya. sama-sama penting sebenarnya, tapi kan harus dipilih salah satu. Jadi caranya adalah menunda yang satu lagi. Jadi terkadang itu Alisa menghubungi Komti untuk misalnya ada presentasi. Jadi meminta keringanan kepada dosennya, bisa enggak Alisa itu menyusul untuk melakukan presentasi. Atau kemarin juga pernah mengganti jadwal di duta bahasa, itu jadwal saat wawancara itu berbarengan sama kuliah yang presentasinya itu adalah presentasi hari terakhir. Jadi benar-benar sudah tidak bisa diganggu lagi. Kalau Alisa tidak ikut presentasi, maka Alisa sudah nilainya akan C kemungkinan sama dosen. Jadi untungnya ada keringanan dari duta bahasa untuk mengganti jadwal Alisa. Mungkin karena kami juga masih awal dan baru pertama kali mengikuti hal seperti ini, hal yang bisa membuat kami sedikit menurun performa itu adalah mental sih Mbak. Oh ya ampun, gimana tuh? Boleh deh lebih detail ya gimana sih soal mental ini? Karena mental itu kami kan melihat para finalis-finalis yang lain itu kan sudah punya pengalaman, terus umur mereka lebih jauh lah ya. Ya bisa dibilang tuh jauh. Jadi itu tuh sedikit tekanan untuk kami sendiri sih. Emang seberapa jauh tuh kira-kira perbandingan umurnya? Sudah ini ya,
Sudah Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sudah lulus kuliah gitu. ya, sudah kerja. Pokoknya kami tuh kayak seperti anak bawang. Teman-teman ini bagus banget loh. Mereka nganggap diri mereka itu kayak anak bawang, padahal mereka ini bagus sampai bisa dapat prestasi di duta bahasa ini sendiri. Nah, kalau tadi aku mikirnya kalian ini terlintas ada kepikiran buat berhenti, emangnya di duta bahasa ini sendiri memperbolehkan ya? Kalau misalkan memperbolehkan untuk berhenti, ada nggak sih konsekuensinya gitu? Ada? Itu kebetulan pengalaman. Jadi kan kami di duta bahasa itu ada pasangannya ya, Mbak. Oh iya. Nah, jadi kemarin itu pasangan saya itu memutuskan untuk berhenti dan keluar dari duta bahasa. Untuk lebih lanjutnya sebenarnya saya kurang tahu konsekuensi yang diberikan. Tapi sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya, konsekuensinya itu mereka disuruh untuk buat surat pengunduran diri yang ditandatangani, kalau nggak salah ada materainya mungkin ya. Materai 10.000? Mungkin. Kamu tidak melihat sih, Mbak. Nah, nanti suratnya itu akan diposting di Instagram Kadubas. Aduh iya. Iya, itu hanya selama 1 kali 24 jam. Setelah itu Arsip atau dihapus? nggak Ya, tahu itu. arsip. Nggak tahu, Oke. iya. Bukan ranah kita ya Bukan teman-teman. ranah kami sih, Mbak, itu, Mbak. Oke, tadi kan berarti ada terlintas sedikit lah ya kepikiran buat berhenti. Jadi pengen nanya nih, apa sih yang bikin kalian tuh lanjut lagi deh, gas aja, jangan berhenti di tengah jalan kayak gini? Ada nggak sih apa yang bikin kalian kepikiran kayak gitu? Mungkin itu rasa perjuangan yang walaupun setengah-setengah sih, Mbak. Jadi saya merasa sudah berjuang untuk menjadi finalis, tapi dengan rasa saya yang merasa ingin mengundurkan diri, itu sangat sayang karena saya sadar bahwasanya untuk mendapatkan posisi yang saya tempati saat ini menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu itu tidaklah mudah. Dan mengapa Satria bisa berada di posisi ini? Tentu karena Satria sadar bahwasanya Satria mempunyai suatu hal yang lebih unggul dibandingkan orang lain. Nah, dengan ini Satria sadar berusaha semaksimal mungkin. Jadi apapun hasilnya itu adalah urusan belakangan. Ih, bagus banget jawabannya. Itu kan dari Satria ya. Kalau dari Alisa gimana? Kalau dari Alisa itu sebenarnya kemarin memang ada sempat mau keluar karena sibuk sekali antara kuliah dan duta bahasa itu kan bingung gitu gimana mau mengatur waktunya. Tapi ingat lagi Alisa suka bahasa, terus juga dari keluarga sangat mendukung dan kemarin itu sudah setengah perjalanan dan Alisa itu 10 finalis di antara kemarin tuh ada yang daftar sekitar 150-an yang tidak diterima. Aduh, diterima. 150 itu diterima hanya 10 perempuan, laki-laki dan 10 10 laki-laki. perempuan. Tuh disaring banget itu ya. Iya, jadi Betul. kayak kalau keluar tuh merasa rugi. Rugi Iya, sendiri rugi sih, Mbak. gitu. Berarti selain kesulitan dari menjaga waktu, mengatur waktu, itu sulitnya mental juga ya. Betul. Apalagi ngeliat orang-orang yang kayaknya lebih bagus deh. Padahal sebenarnya kita juga nggak tahu gitu kan Iya. kemampuan diri sendiri nih kayak gimana, kemampuan orang lain gimana gitu. Nah, mendengar Alisa tadi ngomong tentang dukungan dari orang tua, seberapa penting sih menurut kalian berdua dukungan dari orang-orang sekeliling kalian, kayak keluarga atau mungkin teman-teman gitu? Menurut Alisa itu sangat penting sekali karena semisal kita lagi krisis diri nih, nggak seperti yang kata Satria tadi kan, kita tidak pede karena finalis-finalis lain itu umurnya sudah terpaut cukup jauh, yang kita anggap mereka tuh sudah lebih bisa dibanding kita. Itu support orang tua dan orang-orang sekeliling itu sangat membantu. Mereka menguatkan kita, mengingatkan kembali kita itu adalah orang yang terpilih di antara 150 sekian yang ikut duta bahasa. Jadi kayak benar-benar Penting banget gitu Benar-benar ya. berpengaruh. Kalau dari Satria? Tentu sangat-sangat berpengaruh juga sama seperti Alisha karena seperti yang kita tahu kita itu adalah makhluk sosial yang tentu yang tentu sangat butuh dukungan dari orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai seperti keluarga. Itu sangat amat penting karena
meskipun mereka tidak mendukung secara terang-terangan, tapi dengan adanya mereka yang peduli dengan kesehatan kita, mereka yang peduli dengan apa yang kita butuhkan, itu bisa dirasakan dan itu membuat Satria ingin lebih lanjut dan tidak ingin mengecewakan mereka. Wah, bener banget teman-teman. Jadi memang selain dari kita sendiri yang ada kemauan, tetap butuh juga gitu kan dukungan-dukungan dari orang-orang sekeliling gitu, mungkin dari keluarga, teman-teman. Nah, kalau misalkan dari sesama peserta sendiri nih, apakah kalian tuh lebih ngerasanya kayak, ini mah kompetisi doang, kompetisi aja nih? Atau kalian malah ngerasa ketemu keluarga baru gitu di Duta Bahasa ini? Kalau menurut saya sendiri, memasuki Duta Bahasa ini adalah hal yang sangat menguntungkan karena selain dari ilmu yang saya dapatkan itu sangat banyak dan mendapatkan relasi yang sangat amat asik, sangat amat mendukung satu sama lain, itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Jadi Satria sangat bersyukur dengan masuknya Satria di Duta Bahasa Provinsi Bengkulu ini karena Satria merasa mendapatkan teman-teman baru dan keluarga baru. Jadi ini sangat amat bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Kalau dari Alisa gimana? Kalau dari Alisa sendiri, Alisa merasa seperti mendapat keluarga kedua. Oh, karena iya, yang tadinya Alisa takut kan, seperti saingan karena umur yang terpaut jauh. Ternyata mereka itu merangkul kami yang masih di bawah mereka. Semisalnya kami ada kesulitan saat belajar menari atau belajar saat berjalan, itu mereka mau membantu kami. Terus semisalnya kami ada baju seragam. Nah, kalau kami kesulitan mencari baju seragam, itu mereka mau bantu mencari. Oh, sharing gitu ya? Iya. Oke, teman-teman, ini bagus banget ya teman-teman. Di luar dari ini adalah kompetisi, tapi juga mengingat kalau misalnya kita ketemu keluarga baru di sini, jadi saling ngerangkul, bukan hanya sebagai ini saingan aja gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman kita ketemu keluarga baru gitu. Nah, kalau tadi kita masuknya kayaknya agak berat-berat banget nih. Boleh dong yang agak lucunya dikit gitu, mau tahu. Selama proses seleksi atau selama proses karantina deh, ada nggak sih yang kira-kira momen lucu atau momen yang menurut kalian tuh nggak bisa dilupain gitu? Boleh deh dari Satria dulu deh. Oke. Jadi dari Satria sendiri, hal yang tidak pernah saya lupakan dan itu termasuk lucu sih menurut Satria sendiri, itu ketika seleksi tahap wawancara dan bakat. Nah, jadi Satria itu membaca prosedur untuk seragam yang digunakan pada pemilihan tahap wawancara bakat dan wawancara itu pakaian yang sopan dan rapi. Nah, Satria sendiri berpikir bahwasanya pakaian yang rapi itu adalah pakaian yang sederhana saja tapi masih bisa dilihat bagus enak gitu ya? Iya, ternyata menurut pandangan orang-orang yang sudah expert di sana itu salah. Pakaiannya itu harus formal, berkemeja tangan panjang, selananya celana dasar. Nah, sedangkan Satria sendiri pada saat itu hanya berkemeja tangan pendek. Jadi Satria sendiri sedikit malu karena ditegur oleh panitia, lain kali jangan pakai pakaian yang seperti ini ya dek. Aduh, itu sangat amat malu mbak, dan itu tidak bisa Satria lupakan saat ini. Itu sangat mengingatkan Satria terus sampai-sampai itu terpikir bahwasanya menggunakan pakaian yang sopan itu sangat penting, apalagi kita datang ke tempat orang. Oh iya, bener banget sih. Berarti reaksi Satria pas ditegur itu malu banget mbak. Ya. Selain malu apa lagi? Selain malu, saya juga mendapat tekanan karena kan ditegur oleh panitia. Iya. Saya mikirnya itu adalah bagian dari penilaian. Tapi alhamdulillah saya tetap masuk dan terpilih menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Berarti sempat ngerasa down nggak? Betul. Sempat ngerasa kayak, aduh kayaknya nggak bakal dipilih deh. Ya. Gitu. Sempat ngerasa kayak gitu ya? Sempat mbak. Waduh, kena mental. Waduh. Oke, tadi kan dari Satria nih. Boleh dari Alisa, detailnya gimana nih, cerita-cerita lucunya atau mungkin yang nggak bisa dilupain gitu? Itu pengalaman Alisa sendiri sih. Waktu itu lagi latihan tari. Jadi latihan tari kami itu kan menggunakan kipas, Mbak. Oh iya. Nah, waktu kipas mau itu dibuat sama
orang-orang Dubas. Oh, oke. Tarinya itu. Nah, jadi waktu kan kami ngambil gini nih. Waktu mau dibuka itu copot kipasnya itu copot karena memang menurut Alisa harusnya menggunakan kipas dari kipas kayu karena kan lebih kuat. Tapi Alisa kemarin menggunakan kipas dari plastik. Jadi waktu diginiin dia copot. Jadi kayak berderai. Berarti kipasnya tuh disiapin sendiri atau dari Kemarin panitianya? waktu untuk latihan itu kipas masing-masing, tapi untuk tampil menjadi di malam finalnya itu disediakan dari panitia. Itu gimana tuh perasaan Alisa ketika ketahuan kalau misalkan itunya bubar? Itu kemarin malu banget Mbak, karena kan dilihat sama ada mentornya ya itu, ada mentornya yang ngajarin tari, ada kakak-kakak Dubas dari yang angkatan-angkatan atas itu kemarin melihat, jadi agak malu tapi mereka memaklumi. Jadi kipasnya disambungin lagi atau gimana tuh? Jadi dipegang aja gini. Iya, oh ya ampun. Kan harusnya dia mekar tuh. Iya. Jadinya karena dia berderai di ujungnya ini jadi agak nguncup. Iya. Gitu ya. Biar tetap nyatu gitu. Yang penting ada aja. Ya, bagus banget teman-teman, udah kelihatan gitu ya, walaupun ada yang beratnya tetap ada sisi lucunya gitu. Betul. Jadi ya selain kita dapat hal-hal yang mungkin pengalaman, tapi tetap ada sisi-sisi yang menariknya gitu kan, uniknya gitu. Tetap diusahain ada, tetap diusahain bisa gitu. Nah, jadi pengen tahu juga nih, dari pengalaman-pengalaman kalian di Duta Bahasa ini, apa sih yang paling banget kalian banggain? Boleh dari Alisa deh. Dari Alisa sendiri, waktu pertemuan taklimat pertama, itu kami diajari jika kita sebagai warga Indonesia khususnya, apalagi Duta Bahasa, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita kan biasanya menggunakan bahasa Indonesia itu hanya yang baik ya, yang baik itu contohnya misal saya berbicara dengan Mbak paham apa yang saya bicarakan, padahal itu belum tentu sesuai dengan KBBI. Nah, kalau baik dan benar itu kita berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain itu paham apa maksud kita, tapi kosakata yang kita gunakan itu ada di KBBI. Itu baik dan benar. Jadi Alisa mau dari sana tuh mulai memilah-milah kata, jadi kayak lebih berhati-hati lagi untuk berkomunikasi karena harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bangga Bener-bener berbahasa bahasa Indonesia. Oke. Tadi kan dari Alisa gitu ya. Dari Satria deh gimana tuh? Kalau dari Satria, itu sangat bangga ketika memasuki dan terpilih menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Karena pada dasarnya Satria itu sangat amat malu dan takut. Tapi ketika Satria terpilih, Satria itu sudah sangat bangga. Meskipun saya tidak tahu hasil yang saya dapatkan di ujung nanti itu seperti apa. Tapi dengan terpilihnya Satria menjadi finalis, otomatis ketika rangkaian acara sudah selesai, Satria sudah mendapatkan Samir Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi dengan hanya menjadi finalis, Satria sudah sangat bangga di posisi tersebut. Namun saya merasa sedikit rugi jika tidak dimanfaatkan. Jadi saya tetap berusaha sampai malam final dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang lumayan. Yang lumayan, Yang yang lumayan. bagus, yang Yang terbaik. bagus. Oke, teman-teman, berarti ya dari pengalaman-pengalaman mereka ini, terus juga gimana momennya atau mungkin hal-hal yang lain gitu kan, kita tetap bisa mendapatkan apa yang kita banggain gitu. Dari Alisa sendiri tadi kan, terus dari Satria sendiri, itu kelihatan kalau misalkan kita belajar banyak. Dari Duta Bahasa sendiri kan jadi lebih tahu nih tentang kebahasaan itu kayak gimana, pentingnya berbahasa komunikasi itu kayak gimana, terus pentingnya KBBI gimana. Dari Satria tadi tuh kita jadi lebih pede, terus juga gimana tetap berusaha gitu kan, walaupun di tengah orang-orang yang kayaknya kelihatannya lebih bagus gitu kan, kelihatannya lebih wah gitu daripada diri kita sendiri. Nah, teman-teman, kita bakal bahas lebih lanjut lagi, lebih masuk lagi, karena tadi kan kita lagi ada di momen bulan bahasa. Tentunya setelah sesi yang berikut ini kita bakal masuk lebih dalam lagi persoalan kebahasaan atau KBBI. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Bincang Komunikasi.
selamat datang lagi di talk show Bincang Komunikasi. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas secara dalam nih soal pengalaman mereka sebagai duta bahasa, terus juga perjalanannya, prestasinya, dan segala macam. Sekarang, karena kita lagi ada di momen bulan bahasa, kita bakal ngobrol lebih banyak nih soal kebahasaan atau KBBI. Tentunya bareng duta bahasa yang pastinya paham nih soal ini kan guys. Nah, aku jadi pengen nanya nih, tadi kan dari Alisa tadi ada bahas soal KBBI atau kebahasaan. Nah, menurut Alisa tuh, gimana sih atau seberapa penting sih KBBI atau kebahasaan ini untuk diketahui sama generasi muda kita ini? Menurut Alisa, KBBI itu sangat amat penting, Mbak. Karena ada beberapa kata yang terdapat di KBBI, tapi kita orang awam itu banyak yang tidak tahu. Contohnya itu kayak caption. Mbak tahu caption? Tahu. Nah, itu tidak ada di KBBI, Mbak. KBBI-nya caption itu takarir. Takarir. Iya. Lalu yang asing itu lagi MC. MC. MC itu di KBBI pewara ya. Pewara. Pembawa acara. Jadi kan banyak itu kata-kata yang sebenarnya tidak asing bagi kita, tapi kalau dimasukkan ke dalam KBBI itu menjadi asing. Jadi menurut Alisa, penerapan KBBI itu sangat amat penting biar lebih dikenal lebih luas. Wah, teman-teman, ini kelihatan banget ya kalau misalkan mereka tuh sebagai duta bahasa tuh mempelajari juga gitu kan isi-isi kamus besar bahasa Indonesia ini sendiri. Bahkan aku pun baru tahu gitu ya bahasa dari Indonesia sendiri gimana, dari MC tadi, terus dari caption tadi, apa itu, pewara? Takarir kalau Takarir caption. dan Takarir kalau pewara ya, caption. pewara, oke. Terus jadi pengen nanya juga nih, kan banyak ya orang-orang sekarang, atau mungkin kita sendiri nih, suka banget nyampur-nyampur bahasa yang seharusnya kita omong kayak bahasa Indonesia, dicampur sama bahasa asing, atau dicampur pakai bahasa gaul. Nah itu pandangannya menurut kalian itu gimana? Boleh deh, Satria. Oke, jadi menurut Satria, mencampur-campur bahasa itu sangatlah tidak baik. Terutama bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa yang diutamakan bagi masyarakat Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu tidaklah boleh dicampur, baik itu dicampur dengan bahasa daerah maupun dicampur dengan bahasa asing. Begitupun sebaliknya, bahasa daerah dan bahasa asing tidak boleh dicampur-campur. Namun memang dalam beberapa kasus ketika kita belajar bahasa asing tidak mungkin kita langsung bisa untuk berbahasa asing full seperti Iya, itu. benar. Tapi kita memang memiliki ruang untuk belajar. Jadi ketika kita menggunakan bahasa asing untuk belajar itu bisa disambung-sambungkan. Namun seperti yang dibilang di awal tadi, mencampur bahasa itu sangatlah tidak baik dan tidak dianjurkan. Dan kami sebagai duta bahasa memiliki program untuk menyosialisasikan betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama kita itu adalah Trigetera Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Wow, oke, nice, bagus banget teman-teman jawabannya. Karena jadi dikenalin lagi gitu kan, gimana, apa tadi namanya? Trigetera Bangun Bahasa. Trigetera Bangun Bahasa, oke. Nah, kita kan lagi ada di momen bulan bahasa nih, momen yang penting gitu kan ya. Aku jadi pengen tahu juga nih, dari kalian tuh, menurut kalian nih, bulan bahasa itu apa sih? Boleh dari Alisa? Oke, mungkin dari Satria dulu ya, Mbak. Oke, boleh. Karena kebetulan Satria ada sedikit pengalaman nih di bulan bahasa. Sedikit yang Satria tahu tentang bulan bahasa itu adalah suatu kegiatan tentang apa ya bisa dibilangnya itu kegiatan yang memperkuat kembali bahasa dan sastra itu sendiri. Nah, jadi biasanya kita itu memiliki kegiatan atau acara yaitu memperingati bulan bahasa. Nah, dalam kegiatannya tersebut itu biasanya terdapat lomba, mulai dari lomba sastra, puisi, terus cerpen, drama dan segala macam. Bahkan ada juga pameran lukisan, karena seperti yang kita tahu lukisan itu biasanya memiliki makna dan sastranya sendiri. Jadi sedikit cerita nih Mbak, Satria sendiri kan berasal dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Nah, kebetulan Satria kemarin sempat menjadi panitia dari salah satu kegiatan rangkaian acaranya itu adalah Scrabble. Jadi Satria menjadi
panitia dari Scrabble tersebut. Nah, jadi ketika Satria menjadi panitia tersebut, Satria baru awal dan membuka wawasan Satria tentang bulan bahasa. Nah, bulan bahasa itu sangat seru dan tentunya sangat amat berguna untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, karena itu adalah peringatan betapa pentingnya bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, bahasa dan sastra itu adalah identitas kita sendiri. Oke, bagus banget teman-teman jawabannya. Jadi ditekankan lagi kalau misalkan memang bahasa ini penting teman-teman untuk dipelajari. Betul. Nggak cuman soal untuk komunikasinya aja, tapi memang sebagai identitas kita Sebagai sendiri ya. identitas kita Identitas sendiri. kita gitu. Nah, ngomong-ngomong soal identitas nih, dari Duta Bahasa ini sendiri ya, pilarnya apa aja sih? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, Bahasa daerah, daerah, terakhir bahasa bahasa asing. asing gitu ya. Iya. Bahasa asingnya lebih ke bahasa Inggris. enggak sih. Tergantung, semua. Mbak. Semua. Ya. Oh, gitu. Ngomong-ngomong soal bahasa daerah, jadi pengen tahu, apa sih bahasa daerah yang kalian kuasai dari Satria? Kalau Satria itu bahasa daerah yang Satria kuasai, yang pertama itu adalah bahasa Bengkulu, dialek Bengkulu Kota. Karena kebetulan Satria adalah penutur asli dari bahasa Bengkulu, dialek Bengkulu Kota. Namun Satria sendiri juga sedikit ada turunan dari ayah, karena ayah adalah orang dari Bengkulu Selatan, tepatnya di Seluma. Jadi Satria itu sedikit menguasai bahasa Bengkulu dialek Serawai. Mungkin contohnya itu kayak yang ayah sering bilang itu kelokudai. Kelokudai. Nah, itu artinya nanti dulu. Nanti dulu. Ya. Oke. Mungkin ada lagi seperti apa ya? Jangan ambil. Nah, jadi itu adalah artinya jangan ambil. Jangan ambil. Ya, karena bahasa Bengkulu itu memiliki banyak sekali dialek. Nah, karena bahasa Bengkulu dialek Bengkulu Kota dan Serawai itu masih sedikit perbedaannya dan masih mirip-mirip ya, Alisa. Jadi itulah yang menggolongkan mereka termasuk dalam dialek, bukan bahasa yang berbeda. Karena seperti yang kita tahu, bahasa di Bengkulu itu ada 3. Bahasa Bengkulu, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano. Namun Satria saat ini hanya menguasai bahasa Bengkulu dengan dialek Bengkulu Kota dan dengan dialek Serawai. Oke. Ih, bagus banget. Itu sering dipraktekin nggak sih bahasa daerah yang tadi? Bahasa daerah yang Serawai? Iya. Nah, Sering dipraktekin nggak? sering dipraktekkannya itu sama ayah, karena ayah kan orang gitu ya. asli dari Bengkulu Selatan. Kalau Satria sendiri penutur asli Bengkulu Kota. Jadi untuk dipraktekkan itu jarang. Tapi sering mendengar dari kosonan kata ayah. Jadi tahu lah ya Iya, artinya kenal apa gitu. kan. Paham lah ya. Paham juga. Kalau Alisa? Kalau Alisa jujur aslinya kok orang Bengkulu, Kota. jadi bisanya bahasa Bengkulu dialek Bengkulu Kota. Bengkulu Kota. Tapi nenek itu orang Selatan, jadi kalau nggak salah dia bahasa Bengkulu dialek Serawai atau Pasemah gitu. Alisa kurang tahu, kurang paham. Bahasanya tuh kayak gini, Mbak. Nak kemana kabah? Oh, oke. Ya, artinya tuh kamu mau kemana? Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau kudai. Kalau kudai. Nanti artinya itu. Iya artinya. Ada beberapa kosakata yang Alisa tahu. Itu sering dipraktekin juga atau sama kayak Satria tadi? Jarang karena rumah Alisa sama nenek kan beda, jadi nggak sesering sama Satria yang tinggal sama orang tuanya. Oh iya. Tapi seringnya pakai bahasa Bengkulu Kota ya. Bengkulu Kota. Ngomong-ngomong soal bahasa daerah nih. Jadi pengen tahu juga, menurut kalian tuh kalau misal nih bahasa daerah nih mulai mudar gitu kan. Mulai orang-orang tuh lebih sering pakai bahasa Indonesia campur bahasa gaul, Indonesia campur bahasa asing gitu. Menurut kalian dampak apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan bahasa daerah ini bakal mudar gitu? Mungkin dampaknya akan sangat buruk, terutama dari bahasa daerah. Karena pencampuran bahasa, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah hal yang sangat amat bisa dibilang buruk ya Mbak. Karena mencampur-campur itu kita bisa menghilangkan esensi asli dari bahasa itu sendiri. Identitasnya. Ya, jadi jangankan bahasa daerah, bahkan bahasa Indonesia aja itu sudah mulai
tertinggal. Nah, jadi bahasa daerah itu sudah mulai tertinggal dan itu berdampak buruk untuk identitas keberagaman budaya kita sendiri. Karena seperti yang kita tahu, salah satu dari budaya dan identitas dari setiap masing-masing daerah itu adalah bahasa daerahnya. Oke teman-teman, ini bagus banget sih teman-teman. Jadi ditekankan lagi kalau misalkan bahasa itu penting, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, terus juga bahasa asing. Sama-sama punya kepentingan gitu kan, untuk nunjukin identitas dan lain-lain. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas banyak banget nih soal pengalaman mereka, cerita-cerita mereka, prestasi mereka, dan juga relevansi terhadap momen bulan bahasa ini sendiri. Nah sekarang terakhir, aku bakal minta mereka untuk kasih pesan singkat tentang seberapa penting sih untuk memahami berbahasa atau kebahasaan bagi generasi muda. Boleh deh dari Satria dulu. Boleh. Jadi untuk sebagai masyarakat Indonesia, kita itu adalah masyarakat Indonesia yang terutama sangat penting mengutamakan bahasa Indonesia. Kemudian kita itu dianjurkan untuk melestarikan bahasa daerah. Dan yang terakhir, kita itu menguasai bahasa asing. Jadi, poin dari Trigatra Bangun Bahasa itu sangat penting, terutama untuk masyarakat Indonesia. Karena sebagai masyarakat Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia tanpa mencampur kosakata bahasa Indonesia kepada audiens luar itu sangatlah penting. Mencampur kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa daerah maupun bahasa asing itu sangatlah tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, kita lebih baik melestarikan bahasa daerah karena bahasa daerah adalah identitas kita sendiri. Dengan identitas kita, jika dihilangkan, maka hilanglah juga kebudayaan kita itu. Dan yang terakhir, bahasa asing. Bahasa asing sangatlah penting untuk kita pelajari karena kita walaupun adalah masyarakat Indonesia yang mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa asing akan sangat penting karena kita akan menemui berbagai bahasa asing, baik itu di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Terutama kita yang ingin memiliki mimpi lebih tinggi dan menuju jalan yang lebih tinggi, misalnya keluar daerah kita yaitu Indonesia, sangat penting menguasai bahasa asing karena masyarakat luar belum tentu menguasai bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah tercantum internasional, bahasa daerah itu tetap tidak bisa digunakan. Jadi bahasa yang bisa digunakan itu adalah bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang saat ini sudah sangat amat ramai digunakan oleh berbagai daerah. Oke, bagus banget jawabannya teman-teman. Itu pesan singkat dari Satria. Kita geser ke Alisa. Apa nih pesan singkatnya? Pesan singkat kebahasaan menurut saya sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya berasal dari Bengkulu, walaupun kita memiliki banyak sekali dialek seperti dialek Serawai, Pasema, dan yang lain, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kita harus menguasai bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI. Nah, karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan. Walaupun kita berasal dari berbagai suku dengan berbagai macam bahasa, kita disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu melestarikan bahasa daerah. Walaupun kita di zaman globalisasi ini ada bahasa asing, ada juga bahasa Indonesia, kita tidak boleh melupakan bahasa daerah kita sendiri, terutama dialek-dialek yang sekarang ini sudah kurang penuturnya, terutama bahasa penutur Enggano itu sudah sangat kurang. Jadi kita sebagai khususnya warga Bengkulu, kita harus melestarikan bahasa Enggano. Lalu yang ketiga itu menguasai bahasa asing. Kita meskipun berasal dari negara Indonesia, kita juga harus menambah wawasan kita dan juga pengetahuan kita tentang kebahasaan, yaitu dengan menguasai bahasa asing. Bahasa asing itu banyak rupanya, tapi yang paling sering digunakan itu adalah bahasa Inggris. Oke, teman-teman.
Jadi itu adalah pesan singkat dari Duta Bahasa ini sendiri, dan aku jadi tahu kalau misalkan di balik selempang mereka ini, selempang Duta Bahasa, mereka ini menunjukkan bukan hanya sekedar prestasi, tapi juga menunjukkan pengalaman mereka, cerita-cerita mereka, dan mereka juga udah berbagi wawasan luas tentang kebahasaan atau KBBI. Nah teman-teman, kita udah ngobrol banyak banget dan udah gak kerasa nih, udah berpuluh-puluh menit kayaknya ya kita ngobrol. Nah, kita tutup dulu. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube Labcom Jurfisip Unip, dan sampai jumpa di talk show berikutnya. Sampai jumpa!